Halo teman tarung, selamat datang di channel Jalan Petarung, di mana kita akan membahas lika-liku kehidupan para fighter, baik dalam oktagon ataupun di luar oktagon. Kita sebagai penggemar olahraga combat sport pasti akan menikmatinya, bukan? Jangan lupa di subscribe ya, agar kita bisa terus memberikan informasi menarik seputar dunia fighter. Terima kasih. Charles Oliveira da Silva, pria kelahiran Sao Paulo 1989 ini telah sukses berdiri di tahta tertinggi divisi lightweight, menggantikan posisi Khabib yang mengumumkan pensiun pada tahun 2020 lalu. Tentu, pencapaian itu tidaklah mudah. Terlahir di keluarga miskin di Sao Paulo, Brazil, Charles pernah bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional ketika usianya masih belia. Tetapi takdir berkata lain. Pada usia 7 tahun, dia didiagnosa demam rematik atau penyakit pada tulang dan persendian yang sangat berpengaruh pada pergelangan kakinya, sehingga harapan Charles untuk menjadi pesepak bola profesional harus dia kubur dalam-dalam, yang jika kalau dipaksakan akan menjadi lebih fatal dan kelumpuhan bisa akan terjadi pada diri Charles. Terlepas dari itu semua, suatu hari teman Charles memperkenalkannya dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan untung baginya, pada saat itu pelatih menawarkannya untuk latihan di gym secara gratis sebagai bagian dari program sosial saat itu. Tentu kesempatan emas ini tak ia sia-siakan. Ketekunan yang ia sematkan pada saat latihan dan membawanya berhasil dianugerahi sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu di bawah asuhan Edson Cardoso dan Jorge Patino pada tahun 2010. Ayah dari satu orang putri ini mengawali karirnya MMA-nya pada tahun 2007 di negara asalnya Brasil. Dan 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 2010, Dana White melirik dan mempromosikannya di ajang UFC. Dan benar saja, rekor atau raja kuncian terbanyak jatuh kepadanya dalam sejarah UFC. Sempat diragukan saat melawan Michael Chandler. Pada UFC 262, Charles justru bisa menang secara TKO secara brutal di ronde kedua dengan pukulan hook kirinya. Kemenangan dramatisnya ini sekaligus mengantarkannya meraih tahta menjadi raja kelas ringan yang ditinggalkan oleh Khabib Nurmagomedov. Terakhirnya tahun ini terjadi pada UFC 269 dan melawan si raja striking abad ini, yaitu Danny Poirier, untuk perebutan gelar kelas ringan. Dengan gaya bertarung ortodok dan kardio di atas rata-rata, dengan 8 senjata Muay Thai di tubuhnya yang lengkap, dan tentu skill Brazilian Jiu-Jitsu-nya yang level tingkat dewa, bukan tidak mungkin melumpuhkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Rencana Dustin Poirier untuk menggulingkan tahta di kelas ringan itu justru kandas setelah ia tidak mampu untuk bertahan dari rear naked choke Charles Oliveira di ronde ketiga. Setelah pertandingan terakhirnya tahun ini, Charles Oliveira mendedikasikan diri bahwa ia adalah singa sebenarnya dan raja yang tak terbantahkan di kelas ringan. Setelah pertandingan ini, mungkin penggemar MMA di seluruh dunia penasaran siapa yang akan menjadi lawan sang raja kelas ringan selanjutnya. Tempat terdengar kabar ada beberapa kandidat kuat seperti si sensasional Conor McGregor atau Justin Gaethje yang akan menjadi lawan sang raja selanjutnya. Tapi menurut Mimin sih, secara pandang atau tidaknya Conor McGregor menjadi lawan dari Charles Oliveira berikutnya ya belum pantas. Ya karena Conor belum berada di 5 besar ataupun quarter pound di kelas ringan. Tetapi jika duel itu terjadi, maka pihak UFC akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya karena nama besar Conor McGregor di panggung UFC masih menggaung tinggi, yang menjadi pertimbangan sulit bagi Dana White selaku bos besar UFC. Kayak gini, siapa sih yang berdua? Oh ya, menurut admin sih yang paling pantas si Dustin, karena untuk saat ini dia berada di peringkat kedua setelah Dustin Poirier. Ya, kita tunggu saja ya keseruan dari kejuaraan UFC ini. Dan tetap update terus ya info dari Jalan Petarung. Sampai jumpa di info selanjutnya.